Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bikin video perkembangan terakhir di kebun di Duman, Lombok Barat. Ya, ini kami baru saja nyampe, mau melihat kondisi terakhir. Hari ini tanggal 22 Desember 2024 bertepatan dengan Hari Ibu. Ini gerbang menuju kebun yang di atas. Jadi ada dua kaplingan, ada kebun atas, kebun bawah. Nah, kita kebun atas dulu. Kondisi rumput sudah alhamdulillah 80%, 90% udah bersih ya. Itu kita bersihkan minggu kemarin. Jadi hari ini hari Minggu tanggal 22. Nah, minggu sebelumnya kami beres-beres. Ya, bersih-bersih. Rumput, plastik-plastik ya. Alhamdulillah lah, lumayan terlihat lebih bersih, tapi ya masih belum sempurna sekali. Masih ada seng, pot yang belum dirapikan posisinya. Tapi setidaknya rumput yang menumpuk yang waktu itu kami pengen gali terus menjadikan kompos, minggu kemarin sudah kami selesaikan. Nah, ini hasilnya ya. Jadi gali tanah yang cukup dalam, kemudian rumput-rumput yang hasil dari pembersihan sebelumnya ya, berapa minggu sebelumnya akhirnya ditanam. Ini seminggu sudah kelihatan ada. Ini yang sudah bekerja duluan lagi ngopi kayaknya, karena ini kelihatannya hujan rintik-rintik ya, tapi alhamdulillah luar biasa sekali ya. Ini pagi ya, sekitar jam 9, jam 10. Suasananya gerimis ya. Jadi kami tetap setiap minggu menyempatkan diri untuk melihat kondisi, kalau ada yang bisa dikerjakan. Pekerjaan besar udah selesai semua ya. Rumput, pohon-pohon besar, tanaman yang tahunan macam jeruk itu sudah. Nah, di sela-sela itu kami juga sudah menanam kacang. Kacang ini umurnya sudah sebulan lebih yang di atasnya ya, kita tengok-tengok dikit lah ya. Kondisi terakhir ini udah lama tidak ambil video. Nah, bengkuang yang di pinggir tembok sudah menunjukkan perkembangan. Nah, sulurnya kemana-mana, tapi kemarin sempat kami pangkas karena dari video yang kita lihat di YouTube ternyata kalau mau membuat umbi bengkuang itu lebih besar, itu katanya jangan dibiarkan sulurnya menjalar kemana-mana ya, dipangkas gitu bagian tanamannya menjalar. Nah, ini sudah kelihatan ada bunganya, alhamdulillah. 2 tanaman tomat. Ini sebenarnya kita pembibitannya banyak, tapi yang tumbuh bagus ya cuman berapa bibit. Nah, yang tumbuh sampai besar begini ya cuman 2 bibit. Ini jambu dalhari, mangga, delima sudah ada bunganya. Ini serikaya jumbo, ini cabai yang masih kecil-kecil. Ini sunkis, jeruk sunkis. Ini kelihatannya tanaman ini banyak yang dimakan sama ulat daunnya ya. Bukan ulat, belalang. Ulat juga ada tapi tidak sebanyak belalang. Belalang berpesta pora ini kelihatannya. Ini jeruk ya. Jadi kami menanam tanaman yang tahunan gitu ya, artinya yang umurnya lama macam jeruk, mangga. Nah, itu yang kami ibaratnya hasilnya mungkin agak lama menunggunya. Nah, di sela-sela itu ya kami tanam tanaman-tanaman yang umurnya bulanan ya, untuk menunggu hasil yang lama ya kita tanam tanaman bulan, jadi nggak berhenti ya. Makanya petani itu luar biasa sebenarnya ya, nggak berhenti biar mendapatkan hasil yang terus menerus. Jadi sambil menunggu hasil yang lama, di sela-sela itu bisa tanam sayuran, buah-buahan yang umurnya pendek gitu ya.
Jadi kita ini juga nggak berhenti nih kerja. Nah ini juga tanaman kacang yang umurnya baru sekitar seminggu lebih. Dia ini belakangan kan dibersihnya nih, bagian kebun yang agak ke bawah ini belakangan dibersihinnya, makanya nanamnya juga belakangan. Karena yang di atas kan dibersihin duluan, tanam langsung ngejar musim hujan. Nah, kemudian kita bikinin markisa tempat dia menjalar. Ini ada 2 markisa. Kok jadi ke situ ya? Ini harusnya ada dibuat tempat menjalarnya. Nah, harusnya ke sini. Ini tanah di atas ini luasnya sekitar 2,5 are. Tin sama tanaman kelor, nih tanaman kata orang barat katanya tanaman ajaib karena banyak manfaatnya. Ini maaf kalau gambarnya terlihat buram karena gerimis ya. Nah ini di sela-sela itu kami sudah tanam duluan cabai. Ada sekitar 80 yang mau tumbuh ya. Ini hujan luar biasa sekali teman-teman. Hujan tahun ini di Lombok tiap hari ya, hampir tiap hari sejak masuk bulan November ya, mulai awal-awal November itu luar biasa sekali hujan, benar-benar. Makanya kondisinya ada yang seperti membusuk dan sebagainya. Nah makanya kita awasi terus tiap hari. Nih yang sudah agak besar cabai. Jadi sepanjang ini ada beberapa tanaman cabai, jambu, ini bengkuang sepanjang pagar. Insya Allah Februari ini sudah panen ya. Karena kalau dari yang kami pelajari, bengkuang itu bisa dipanen sekitar 3,5 atau 4 bulan ya. Dan dari pengalaman sebelumnya. Dan ini apel. Ya Allah, Masya Allah, nih apel sebenarnya di rumah itu seperti merana gitu ya, antara hidup dan mati. Tapi begitu saya pindah ke sini seperti segar sekali ya. Karena memang di sini kondisinya lebih dingin, letaknya lebih tinggi, dan mungkin karena memang di tanah ya, bebas sekali dia akarnya untuk mencari makan, mungkin seperti itu. Kayaknya saya pikir ini cocok buat menanam apel. Waktu itu beli bibit 4 yang hidup ya, ini aja. Dan setelah saya melihat kayaknya cocok gitu ya, insya Allah nanti beli lagi ya, nggak kapok lah. Ini jeruk, ini masih sepanjang pagar itu bengkuang. Kemudian ini black sapote, luar biasa juga pertumbuhannya. Walaupun awal-awal dia daunnya mengering, menghitam, nah sekarang sudah muncul tunas-tunas baru ya. Nah kemarin ini bikinin tempat menjalarnya semangka ya, kita nggak tahu ini, aduh pada banyak dimakanin belalangnya. Begini teman-teman kondisinya, merana sekali. Daun baru tumbuh sudah langsung dihajar belalang ya, nggak tahu, biarin saja, nanti kita lihat. Mungkin harusnya dibibitkan dulu sampai besar baru dipindahkan ke sini ya, kita nggak tahu ya. Nah ini sambil belajar ya, kita lihat, nanti kita evaluasi. Tapi yang di atas ini ada yang besar nih, ini melon ya. Jadi bermacam melon sama semangka, ada melon golden, melon biasa, melon kuning, apa segala itu ya. Saya beli di Shopee bibitnya itu, semangka sama melon dengan berbagai macam jenisnya ya. Kita coba aja lah, kita nggak tahu nanti mana yang akan survive sampai nanti menghasilkan buah. Coba-coba ini jadi sebagai sarana pembelajaran juga. Ini kita punya tanaman sekitar 2 mingguan baru pindah, tapi alhamdulillah sih kelihatannya mau hidup. Ini apel putsa ya, ini pendatang baru, the newcomer. Mudah-mudahan hidup dengan baik. Ini mangga masih tidak ada perubahan, belum memunculkan tunas yang baru ya.
senang sekali melihat kondisi kacang. Nah, ini kemarin kita gemburin ya, dari yang kita pelajari memang harus digemburin biar bunganya itu lebih mendekati ke arah tanah, jadi tanahnya dinaikin. Mudah-mudahan banyak yang menjadi polong yang di bawah tanah gitu ya. Ini jambu kristal. Ini jambu 3 dimensi. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jadi kalau mau bikin kopi di sini ada sedikit. Jadi di kebun bawah sih sebenarnya, base campnya di kebun bawah. Oh, sedikit aja yuk kita ke kebun bawah. Kati madam. Nah, ayo Kati, ini kerja yang luar biasa. Kita ini hobi-hobi bertani nih. Jadi dibantu oleh saudara-saudara yang memang hobi bertani, kemudian ada lahan sedikit, makanya kita ya bekerja keras. Sebenarnya ini pengalaman pertama buat kami berkebun seperti ini, tapi alhamdulillah sambil belajar dari orang yang paham, kemudian dari YouTube, banyaknya sih dari YouTube. Kita praktekin dan kita lihat hasilnya, kita evaluasi dan seterusnya ya. Nah, ini lagi perjalanan menuju ke kaplingan yang satu lagi. Nggak jauh sih, sekitar berapa meter, karena belinya terpisah. Oke, sampai di kebun yang bawah. Nah, ini kacangnya lebih tua kalau yang di kebun bawah ini. Ya. Tidak ditembok rapat, makanya di sini tanaman-tanamannya nggak terlalu banyak ya. Tanaman penting kita tanam di kebun atas, karena di tembok rapat dia gerbang. Ya, biar demi keamanan ya. Nah, ini kondisi kacang tanahnya sudah mulai. Sebentar lagi panen ya, ini sudah mau 2 bulan ini yang di bawah nih. Nah, di sela-sela ini pohon rambutannya pun sudah lebih besar, karena ini beli duluan tanah yang di sini. Ini ada apa namanya? Beruga kalau kata orang sini ya. Gubuk. Ada 2 gubuk di sini. Jadi kita kalau pengen mau makan atau bikin kopi dan sebenarnya lebih banyaknya di sini sebenarnya. Di atas itu full untuk tanaman karena tanahnya lebih subur dan dia tertutup gitu kan. Udah di tembok. Nah, di sini juga kita buat kamar mandi. Ini baru ditebang pohon buni. Ya, karena kelihatannya mengganggu juga. Hujan yang disertai dengan angin, khawatir roboh dan sebagainya, dan juga dia pohonnya kan menghalangi masuknya cahaya untuk tanaman yang kecil-kecil di sekitarnya. Jadi kita fokusin aja lah untuk tanaman-tanaman lain. Nah, buni juga tanaman langka, jadinya sebelum ditebang itu kita buat bibitnya. Ini jambu kristal, banyak bunganya. Kita buat bibitnya itu saya coba stek ya. Alhamdulillah mau hidup. Ini kita stek 2 kemarin di bawah pohon lengkeng. Kita stek 2. Keluar tunasnya. Alhamdulillah. Jadi ada regenerasinya. Pohon buni kita tebang tapi digantikan oleh yang baru, karena kelihatannya buni itu tumbuh sendiri. Asal dari biji tumbuhnya besar gitu ya. Dan tempatnya kurang pas kayaknya. Ngalangin cahaya. Nah, ini kondisi kebun bawah. Ya, di belakang ada tanaman-tanaman jeruk. Terus ada delima yang berbuah. Nah, kita coba cek dulu lah. Jadi videonya jadi gak panjang ya. Tapi gak apa-apa lah. Sekalian gitu. Review kebun atas dan kebun bawah. Ini baru tadi dibersihin. Jadi karena hujan terus menerus pertumbuhan gulma, rumput, aduh luar biasa sekali. Ini karena kebun bawah ini duluan dibeli sehingga tanamannya pun lebih duluan ditanam. Nah, ini luar biasa sekali delima.
mengeluarkan bunga yang banyak nih. Delima sebelahnya juga kemarin sempat berbunga banyak dan ada yang menjadi buah. Alhamdulillah ya. Tapi satunya ketabrak ya, secara nggak sengaja. Kami lagi bersih-bersih, nggak ngelihat, akhirnya jatuh ya, ketabrak, rontok dia. Sampai sedih banget. Ini ada yang ke bawah. Nanti ini kemarin yang jatuh tuh, buah yang jatuh. Sampai sedih ngebuangnya juga. Sayang banget, karena saya baru punya tanaman delima yang berbuah, jadi excited banget lihat dia menjadi buah. Nah kalau di rumah itu berbunga tapi satu pun nggak ada yang menjadi buah, rontok semua. Nah, akhirnya saya pindahin ke sini, alhamdulillah berbunga dan itu jadi buah gitu. Itu sesuatu yang menyenangkan sekali. Tapi pas begitu agak besar tuh serontok. Nih lagi bersih-bersih. Jadi memang di musim hujan ini banyak keuntungan, tapi ada ruginya juga. Keuntungan paling utamanya memang nggak harus kita siram gitu, nggak capek nyiram. Kemudian tanah juga menjadi gembur, basah gitu ya. Kondisi tanaman juga lebih segar gitu. Tapi ya itu, gulma tumbuh pesat. Kalau seminggu aja nggak dibersihin, aduh, udah kemana-mana itu. Oke, demikian saja review tentang kebun di Duman hari ini. Nah, saya ulang lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.